Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu proyek besar dari mata kuliah PPR, yaitu torsilam, stabilisator kondisi air kolam ikan air tawar. Kami dari kelompok D. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Arif Ismail Simanjuntak dengan NIM 205241115. Nama saya Andika Junianto dengan NIM 205240052. Dan nama saya Febrian Fairuz Raffi dengan NIM 205240065. Metode perancangan. Engineering cycle menjadi landasan utama dalam mendesain produk ini. Metode-metode ini semua sudah kami rangkum dalam PowerPoint ini. Hanya implement saja yang tidak termasuk. Latar belakang. Empathize. Tidak sedikit peternak ikan mengalami kerugian ketika banyak ikan yang dibudidayakan mati. Define. Kualitas air kolam merupakan parameter penting yang perlu mendapat perhatian dalam budidaya ikan air tawar. Sehingga perlu pemantauan kualitas air pada kolam budidaya secara berskala setiap waktunya. Tujuan, ideate, mendesain perangkat sistem monitoring kualitas air pada kolam budidaya ikan berbasis IoT yang meliputi suhu air dan derajat ionisasi dengan indikator pH secara real time. Prototype design. Untuk prototipenya sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu desain mekanis dan desain elektronis, yang terdapat pada gambar ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, desain mekanis. Perangkat berbentuk balok berbahan plastik ABS yang cukup tebal, di dalamnya terdapat rangkaian komponen elektronisnya. Di bagian luar terdiri dari dua sensor, yaitu sensor suhu dan pH air, yang diletakkan menggantung, dan juga kabel yang menghubungkan rangkaian dalam dengan solenoid valve dan sensornya. Terlihat pada layar berikut, sensor pH air dengan warna biru dan sensor suhu airnya berwarna abu-abu dan dihubungkan oleh kabel. Selanjutnya, perangkat dilengkapi dengan monitor untuk menampilkan nilai suhu dan pH air kolam. Selain itu, terdapat logo branding di sebelah kiri monitor yang juga dapat berfungsi sebagai indikasi ketika terjadi ketidaksesuaian ataupun perubahan pH atau suhu, yang nantinya huruf O yang berwarna merah akan mengeluarkan bunyi, di mana itu juga sebagai penempatan buzzer, yang apabila terjadi ketidaksesuaian tadi, dia akan mengeluarkan suara. Lalu, solenoid valve yang terpasang ini bekerja secara otomatis karena terkoneksi dengan Arduino Uno yang telah diprogram. Selanjutnya, tangki berbahan plastik tebal yang cukup kuat berisi fluida untuk menaikkan ataupun menurunkan nilai pH sesuai dengan kondisinya. Pada tangki pH min terdapat cairan asam yang akan mengurangi atau menurunkan kadar pH ketika pH diketahui naik. Dan untuk pH plus akan berisi cairan basa yang nantinya akan menaikkan pH apabila diketahui pH mengalami penurunan. Dan di sini juga terdapat pipa yang menghubungkan antara dua tangki tadi bercabang menuju solenoid valve yang berbahan paralon PVC. Selanjutnya, desain elektronis akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, desain elektronis. Seperti inilah desain elektronis dari produk torsilam. Dapat dilihat di layar monitor. Dan di sini terdapat Arduino Uno N3 yang digunakan sebagai microcontroller pada produk torsilam. Selanjutnya ada LCD 16x2
yang berfungsi untuk menampilkan data yang diterima oleh Arduino Uno. Selanjutnya ada buzzer yang digunakan untuk di indikator jika suhu tidak sesuai, maka buzzer akan bekerja. Dan dapat juga motor DC yang kita disebut sebagai selenite valve yang digunakan apabila pH tidak sesuai, maka selenite valve akan bekerja. Dan terdapat sensor pH, terdapat sensor suhu TMP36, dan terdapat kontras LCD setting yang digunakan untuk mengatur cahaya pada LCD. Selanjutnya, blok diagram yaitu cara kerja sistem dari produk porsilam. Pertama, sambungkan produk porsilam pada daya. Jika sudah terhubung, maka sensor suhu maupun sensor pH akan otomatis bekerja, yaitu untuk mendeteksi apakah air pump tersebut normal atau tidak. Jika normal, yaitu antara 27 derajat hingga 30 derajat, dan antara 6 sampai 8 pH, maka air pump tersebut normal dan tidak akan terjadi perubahan. Buzzer maupun selenite valve tidak akan bekerja. Namun jika terjadi perubahan dan suhu dan pH mengalami perubahan, yaitu antara di bawah 27 derajat dan di atas 30 derajat untuk suhu, dan untuk pH di bawah 6 dan di atas 8, maka buzzer maupun selenite valve akan bekerja. Jadi data tersebut akan diterima oleh Arduino Uno dan disesuaikan. Apakah benar air pump tersebut tidak sesuai? Jika benar adanya, maka buzzer dan selenite valve akan bekerja, dan selenite valve akan otomatis mengeluarkan cairan asam atau basa yang diperlukan pada air pump tersebut. Lalu data yang diterima oleh Arduino akan muncul pada monitor LCD dan pembudidaya akan dapat menerima data tersebut meskipun tidak berada pada area kolam tersebut melalui modul Ethernet Shield W5100 yang telah terkoneksi berbasis IoT sehingga pembudidaya dapat menerima melalui pesan WhatsApp. Selanjutnya, inilah coding yang kita gunakan untuk produk porsilam agar dapat bekerja dengan baik. Yaitu di sini kita sudah mengatur jika suhu antara 30 dan 27 derajat, dan pH-nya sudah kita atur antara 6 dan 8. Selanjutnya, inilah ada simulasi dari produk porsilam. Jadi, nah ini sudah terbaca suhunya 24,71 derajat dan untuk pH-nya 3,91. Ini merupakan suhu dan pH yang tidak wajar, yang tidak normal. Dan serial monitor merupakan data yang akan diterima oleh pembudidaya melalui pesan WhatsApp. Dan karena ini suhu dan pH tidak normal, maka buzzer dan selenite valve-nya akan bekerja seperti ini. Dan ini kita akan mencoba untuk jika suhu dan pH-nya normal. Dan ini suhu dan pH-nya sudah normal, suhunya 28,12 derajat dan pH-nya 6,45. Ini merupakan suhu dan pH yang normal, maka buzzer dan selenite valve tidak akan bekerja. Dan data yang akan diterima pembudidaya juga dapat diterima melalui pesan WhatsApp. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya akan dijelaskan oleh teman saya. Kelebihan dari perangkat ini bukan hanya berfungsi sebagai sistem monitoring saja, namun juga terintegrasi dengan solenoid valve yang berperan sebagai sistem kontrol untuk pH air kolam. Namun, kekurangannya perangkat ini masih perlu pengembangan dalam menempatkannya, yaitu kurang bertahan dalam kondisi hujan ataupun panas yang berlebih. Kelompok kami menarik kesimpulan bahwa produk teknologi ini berperan untuk memonitoring suhu dan pH dalam air kolam dengan komponen utama Arduino Uno yang diprogram untuk melaporkan informasi terkait perubahan suhu dan pH air kolam dengan device yang terkoneksi. Alat ini juga terintegrasi dengan solenoid valve sehingga akan menaikkan ataupun menurunkan parameter pH agar sesuai kembali secara otomatis. Sekian dari kelompok kami. Untuk penjelasannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.